Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ferdinand Ariansyah, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, mengambil jurusan agroteknologi, tepatnya di Fakultas Pertanian dan Peternakan. Baiklah, adapun tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah dari Ibu dosen Rita Elvianis SP MSc dengan mata kuliah Fisiologis Tumbuhan. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang apa itu sebenarnya unsur hara dan apa sih sebenarnya fungsi-fungsinya. Mana kita ketahui unsur hara adalah suatu zat kimia ataupun zat yang lainnya, unsur-unsur yang dibutuhkan dalam tanaman untuk memenuhi keperluan fisiologisnya. Jadi di sini unsur hara itu banyak sebutannya. Unsur hara ada disebut juga unsur hara esensial dan ada juga unsur hara non esensial. Apa itu unsur hara esensial? Unsur hara esensial adalah unsur pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Sedangkan unsur hara non esensial, unsur-unsur yang diperlukan ataupun berperan kecil dalam pertumbuhan tanaman tersebut. Ada juga disebut dengan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro ini adalah unsur hara yang banyak diperlukan dalam proses pertumbuhan tanaman. Sedangkan unsur hara mikro, unsur hara yang diperlukan tidak terlalu banyak ataupun sedikit, bukan berarti dia tidak diperlukan. Unsur hara mikro ini adalah unsur hara sebagai penunjang unsur hara dan adapun unsur hara dan mikro ini yaitu contohnya saja unsur hara mikro, dia ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium dan lainnya. Sedangkan unsur hara mikro yaitu ada Fe ataupun besi, boron, mangan dan sulfur dan lainnya. Nah, baiklah. Jadi setelah kita mengetahui apa itu unsur hara mikro, apa itu unsur hara makro, unsur hara esensial, maka kita juga harus dapat mengetahui apa sih sebenarnya kegunaan dari unsur hara tersebut. Di sini ada unsur hara N ataupun nitrogen. Jadi unsur hara nitrogen ini merupakan suatu unsur yang menyusun asam amino ataupun protein, asam nukleat, asam nukleotida, dan klorofil pada tanaman. Jadi tanaman tersebut akan tumbuh bagus jika unsur hara N tersebut kecukupan. Contohnya, unsur hara ini dapat membuat tanaman lebih hijau dan mempercepat pertumbuhan tanaman seperti tinggi, jumlah akar, dan jumlah cabang. Apa yang disebabkan ataupun apa dampak dari kekurangan unsur hara nitrogen ini? Tanaman akan mengalami klorosis ataupun tanaman akan berwarna pucat kekuningan dan pertumbuhannya juga akan menjadi kerdil dan perkembangan buah tidak sempurna. Selanjutnya ada unsur hara fosfor. Fosfor ini adalah tempat menyimpan dan mentransfer energi untuk aktivitas metabolisme tanaman. Apa yang disebabkan oleh unsur fosfor ini yaitu pertumbuhan akar yang sangat baik. Dia akan menimbulkan akar-akar yang baik dan akan mengembangkannya lagi. Dan selanjutnya akan mengalami pembentukan bunga ataupun mempercepat pembentukan bunga dan pematakan buah ataupun biji, serta dapat menahan daya tahan tanaman sehingga kebal terhadap serangan penyakit. Jika kekurangan unsur fosfor, pertumbuhan tanaman akan menjadi kerdil
dan sistem perakaran menjadi kurang baik. Daun juga akan berwarna menjadi kuning, serta pertumbuhan buah ataupun pertumbuhan bunganya akan terhambat, sehingga presentasi bunga menjadi buah akan mengecil karena kurangnya ataupun disebabkannya karena penyerbukan yang tidak sempurna. Selanjutnya ada unsur K ataupun kalium. Unsur K ini diserap tanaman dalam bentuk ion K+. Fungsinya yaitu sebagai aktivator enzim. Mengapa gitu? Karena 80 enzim menggunakan ataupun memerlukan unsur kalium ini untuk beraktivitas. Unsur K ini juga membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah, dan juga membantu transportasi hasil ataupun asimilasi dari daun ke jaringan tanaman. Apa yang disebabkan jika tanaman mengalami kekurangan unsur K? Tanaman akan tumbuh ataupun pertumbuhannya menjadi kerdil. Tanaman juga berwarna pucat atau kekuningan atau disebut dengan klorosis. Tanaman berwarna pucat ataupun kuningan, dan unsur K ini termasuk tanaman yang kekurangan unsur K dimulai dari kekuningannya itu dimulai dari pinggir helai daun. Beda dengan kekurangan unsur N. Selanjutnya yaitu Ca ataupun kalsium. Unsur Ca ini berperan dalam pertumbuhan sel dan juga dapat merawat dinding sel. Unsur Ca ini juga berperan penting dalam pertumbuhan akar. Apa yang disebabkan jika unsur Ca ini kekurangan? Titik tumbuh suatu tanaman akan melemah. Jadi tanaman tersebut akan mengalami tinggi tetapi tidak kokoh, dan daunnya juga akan mengalami keriting, kecil, dan dapat sehingga menjadi rontok. Yaitu selanjutnya magnesium. Magnesium ini merupakan aktivator enzim juga. Jadi banyak enzim yang memerlukan unsur magnesium untuk beraktivitas. Unsur magnesium ini keberadaannya dominan di dalam daun. Jadi terutama untuk ketersediaan klorofil. Unsur ini juga merupakan komponen inti pembentukan klorofil dan enzim di berbagai proses fotosintesis ataupun sintesis protein. Jika kekurangan unsur hara magnesium ini, tanaman akan mengalami ataupun munculnya bercak daun yang menguning di permukaan daun. Unsur hara selanjutnya yaitu unsur hara mikro. Unsur hara mikro itu ada boron, tembaga atau Cu, Fe yaitu besi, dan lainnya. Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan pembagian tugas sel. Boron diangkut dari akar melalui pembuluh silet. Kekurangan boron akan menyebabkan daun berwarna gelap, tebal, dan mengkerut. Jika kelebihan, ujung daun akan kuning dan mengalami nekrosis. Selanjutnya yaitu unsur tembaga ataupun Cu. Jika kekurangan unsur hara ini, daun akan menjadi berwarna hijau kebiruan dan tunas, daun akan menguncup, dan pertumbuhan bunga juga akan terhambat. Jika kelebihan dari unsur hara Cu ini, tanaman akan menjadi kerdil, percabangan menjadi terbatas, dan akar menebal, sehingga menyebabkan pertumbuhan akar menjadi kurang baik. Yang ketiga yaitu unsur besi ataupun Fe. Tanaman akan mengalami gejala klorosis dan menguningnya daun ataupun nekrosa jika kekurangan unsur Fe. Daun muda akan memutih ataupun kekurangan klorofil.
Jadi jika ada kelebihan dari unsur Fe ini, tanaman akan mengalami nekrosis yang ditandai dengan adanya bintik-bintik hitam di daun. Cukup sekianlah video presentasi dari saya, yaitu mengenai unsur hara. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Ferdinand Ariansa mundur diri, yaitu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.